Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ula. Qala radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Al-khalqu ma'al haqqi, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna ihdad dairataini. Itu pasti tidak akan keluar kecuali dari dua pilihan, alias dua pola, dua jalur. Apa itu dua hal itu? Dairatil rahmah atau dairatil hikmah. Pola, daurah atau putaran ya, rahmah ya, atau yang nomor dua adalah pola hikmah, pola rahmat, pola hikmah. Kita bermuamalah atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti karena jalur rahmat atau jalur hikmah. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah, siapa yang orang hari ini ada pada pola rahmat Allah, pokoknya yang baik-baik, sholat, haji dan sebagainya, kita berarti ada dalam lingkaran rahmat Allah, dalam jalsah-jalsah rahmat Allah, di circle-circle rahmat Allah, maka kana ghadan fi dairatil fadli, kelak kita di akhirat pasti mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sholat, ngaji, puasa, baca Quran dan sebagainya, itu namanya rahmat Allah. Rahmat Allah. Lah kelak di akhirat kita pasti akan mendapatkan anugerah bernama keridhaan Allah, bernama surganya Allah, bernama kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Gambaran tak terhingga itu mala ainun ra'at, lebih istimewa dari apa yang kita lihat, wala udhunun sami'at, lebih istimewa dari apapun yang pernah kita dengar, wala khatara ala qalbi basyarin, lebih luar biasa dari bersitan hati kita. Pokoknya anugerah itu kata dasarnya fadl, turahan, lebih-lebih, tumpah ruah, namanya fadl. Wa man kana al-yaum, ini kita terjemah dulu, habis itu nanti kita terangkan satu persatu. Wa man kana al-yaum fi dairatil hikmah, adapun orang yang hari ini itu polanya adalah pola hikmah. Apa itu hikmah yang dimaksud di sini? Ya ayyuqaddirallahu li tahsili ma la yurdihi li hikmatin, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hambanya itu dia melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, itu pasti bil hikmah. Bil hikmah. Kana ghadan fi dairatil adli, maka kelak Allah akan mengadili. Ini sekaligus menjadi jawaban yang sederhana, gampang, mudah banget dipahami. Kalau ada orang tanya, kita sholat ditakdir oleh Allah, berarti kalau tidak sholat ditakdir oleh Allah dong. Kita tidak mencuri, takdir Gusti Allah. Kalau mencuri berarti takdir Gusti Allah dong. Nah, mengenai takdir ngopo kok Gusti Allah napa menyiksa, kan gitu toh. Nah, wong takoni sholat enggak? Saya enggak sholat. Kenapa? Takdir. Nah, kalau ada orang seperti itu, maka inilah jawabannya. Bahwa orang di dunia ini ada pola namanya rahmat. Sholat itu ditakdir kita mendapatkan rahmat. Kelak di akhirat atas rahmat Allah itulah kita masuk surga. Tidak sholat atau mencuri itu juga takdir dari Allah, tapi li hikmah,
ada hikmahnya. Apa hikmah setiap orang berdosa? Hikmah setiap orang berdosa agar melihat besarnya peluang besarnya peluang ampunan Allah melalui jalur taubat. Jadi orang tak ngomong kau ini, lah aku salat ya ditakdir karo Gusti Allah. Aku mencuri juga ditakdir oleh Allah. Katakan, betul. Tapi hikmah kau berdosa agar kau bertobat. Ndang tobat toh. Ndang tobat toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi setiap apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah itu pasti li hikmah. La ya'lamuha illahu. Yang tidak ada yang tahu hikmah detailnya kecuali Allah. Yang paling sederhana hikmahnya adalah setiap orang yang tertakdir dia buruk, maka hikmahnya dia disuruh mendekat kepada Allah yang Maha Baik. Jadi akhirnya apa? Sama-sama agar baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini biar enak tidak menjadi perdebatan. Sekarang saya terangkan satu persatu. Bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua jalur. Jalur rahmat, maka kelak kita akan mendapatkan fadl kelebihan bernama surga. Rahmat itu contohnya apa? Ya apa saja yang baik. Sholat, ngaji, puasa, majelis ilmu dan sebagainya. Atau dairatul hikmah, sesuatu yang buruk tapi pasti ada hikmahnya. Contoh, misalkan tadi itu orang yang hari ini sebut saja maksiat, orang yang hari ini sebut saja dia melakukan keburukan-keburukan, itu sebuah pola tapi berhikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah yang paling sederhana agar orang tersebut masuk ke pintu taubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang rahmat dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadan amalahul jannata. Seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Qala la, iya. Saya ini masuk surga ya rahmati Gusti Allah. Wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Karena Allah ngasih rahmat dan karena Allah ngasih keutamaan kepada Rasulullah lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi luar biasa. Jadi luar biasanya Rasulullah ya peparingi Gusti Allah. Peparingi Gusti Allah. Fasaddatu wa qaribu. Maka siapkanlah kebaikan-kebaikan oleh kalian, ai ilzamus shawaba, teruslah ada dalam jalur kebenaran, wa qaribu, dan mendekatlah kepada rahmat Allah. Artinya diri kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini bukan merupakan jaminan surga. Kenapa? Karena yang jamin surga rahmati Gusti Allah. Lalu ora usah ngopo-ngopo nek ngono. Nah, rahmatullah qaribun minal muslimin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Artinya ketika kita berbuat baik, kita ini sedang mendekat pada rahmat Allah. Sementara rahmat Allah itulah penentu surga. Kenapa harus dibikin muter seperti itu? Bukan muter sih. Kenapa harus dibikin mata rantai seperti itu? Ada banyak hal. Salah satunya, kalau setiap amal langsung membikin surga, nanti gak jelas siapa Tuhannya, siapa hambanya. Terus ya Allah, aku sing lakoni-lakoni lho ora iso nek ora mlebu surga. Nah, kan dadi ora cetha. Kita ini tetap kawula. Keputusan ada pada Allah. Keputusan ada pada Allah. Namun kita diberi ruang untuk mendekat kepada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah atau Allah itulah yang menentukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula nek diwalik
pada orang-orang yang hari ini melakukan banyak dosa dan sudah bertaubat, ya, maka kalau kemudian bahwa amalnya itu yang bisa memasukkan ke dalam surga, orang-orang yang berdosa dan sebagainya dia menjadi putus asa. Jadi wong apik nanti kepedenen, wong elek putus asa. Dan kalau penentunya adalah rahmat Allah, wong apik ora kena sembrono, wong elek ora kena putus asa. Sudah nomor dari lagi. Jelas nggih? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pas lagi apik banget ya ora kena sembrono, nek dong pas elek banget mboten parang putus asa. Karena penentunya adalah rahmat Allah. Ini terkait rahmat. Ada lagi kunna fi janazatin fi baqi'in. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu ila akhirih. Satu ketika kita ini para sahabat sedang duduk di baqi'. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Rasulullah itu ngendikan, "Ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin ila wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar." Tidak ada satupun di antara kalian yang bernafas kecuali telah tertulis jelas tempat besok di mana, surgakah atau nerakakah. Wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, dan sudah telah tertulis jelas apakah kalian itu orang yang ciloko atau orang yang bejo, celaka atau orang yang beruntung. Qala Rasulullah, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa lan amal iska ngono terus dhewe ngopo ngamal barang ngono. Qala man kana min ahli sa'adah fa sayasiru ila amali ahli sa'adah. Kalau memang ada orang baik, maka orang tersebut itu dia itu melakukan tanda-tanda orang baik bernama amal baik. Man kana min ahli syaqawah fa sayasiru ila amali ahli syaqawah. Kalau orang buruk, maka dia itu memiliki tanda berupa amal-amal buruk. Faqala i'malu fakullun muyassarun. Wis pokoke amal sing akeh sing apik-apik, karena sesungguhnya siapa itu akan menjadi seperti apa, tinggal dia dimudahkan untuk apa. Paham nggih? Siapa menjadi seperti apa, tinggal dia dimudahkan untuk apa. Amma ahlus sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah. Nah, kalau memang orang baik ini kepenak ngelakoni kebaikan, paringi kerasan, maka kita sangat bersyukur. Sore-sore diparingi saged lenggah teng pengaosan. Ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan melakukan kebaikan, maka kita menjadi orang yang baik. Nah, kelak juga baik. Maka saya itu naik dong pas lagi terus Quran, lagi seneng banget, seneng pol. Tapi nek dong abot itu pas berat darus, itu sedihnya bukan masalah tidak masuk atau abote boten. Khawatir jangan-jangan saya tidak dicetak, dimudahkan melakukan kebaikan bernama Quran. Itu yang bikin nangis. Nah, nek dong pas jenengan lagi malas banget sholat, malasnya sholat tidak seberapa kita sedihnya, tapi sedihnya kalau itu menjadi tanda bahwa kita bukan ahli sholat. Nek bukan ahli sholat, bukan ahli surga. Maka tadi dikatakan i'malu fakullun muyassar, wis pokok amalo, maka segala sesuatu itu akan menjadi seperti apa bergantung dia dimudahkan untuk. Nah, dimudahkan itu ada dua. Ada yang dimudahkan dengan cara dengan cara sing
sadar dan dengan cara tidak sadar. Dengan cara sadar itu ya kita memang sengaja secara sadar ya, sholat, ngaji dan sebagainya. Yang secara tidak sadar ya, adalah kita ini janjane ora pati pengen ngaji, tapi mergo wis SOP kantor pomone. Piye maneh. Terus akhirnya suwi-suwi seneng, alhamdulillah. Jane iki ora pati pengen ngaji. Tapi lebih maneh. Wong yo diampiri lek ngampiri tekan ngarep omah gitu. Nah, itu pun menjadi tanda kebaikan. Jane iki ora pengen ngaji, tapi wong yo sak komplek men nek ora mangkat kok yo rasane wagu ya. Terus akhirnya mangkat. Umpama ini hanya umpama saja. Alhamdulillah. Cara saya gini, jane iki yo ora pengen sregep-sregep banget sholat jamaah mergo terus weruh santri ngeten. Akhirnya saya ngimami ya Allah itu. Ya. Jadi suka maupun duka ketika kita dimudahkan melakukan kebaikan itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ahlus sa'adah. Ahli ni wong apik, ahli ni wong bejo. Amin Allahumma. Wis mbuh piye carane? Nyatane dadi apik. Atau karena sebuah keadaan. Karena sebuah keadaan. Contoh sebuah keadaan itu ngeten. Janjane nek cara lancar terus ngono ya ora pati kenal masjid. Mergo ya ana kejungkel-jungkele akhirnya kenal napa? Niku saking saene Gusti Allah. Sing akhirnya kita ini dipilih menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Jane ora pati dzikir. Mergo nek lara untu sing senut-senut ora ana tombone kecuali ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya akhirnya kita tertulis sebagai orang yang ahli zikir. Alhamdulillah. Masyaallah. Nah, kita ini termasuk sing nek nglakoni kesaenan secara sadar napa sing kepepet nek kita ini. Nah, semoga sadar mun kepepet nyatane dadi sae. Alhamdulillah. Mawon. Lanjut. Wa amma ahlus syaqawah. Wa amma ahlus syaqawah fa yuyassiruna atau fa yuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Lah kalau memang orang yang di sana itu akan tertulis sebagai orang yang celaka, maka nang donya itu dhek nglakoni amal-amale ahli wong sing celaka. Mbuh piye carane ngerti-ngerti dia terperosok dalam amal-amal yang buruk. Na'udzubillahi min sama suka maupun duka. Maka yang paling susah itu ketika diri kita ini jauh dari kebaikan atau berat melakukan kebaikan. Yang paling susah itu ojo-ojo, jangan-jangan nah itu kita bukan tanda orang baik tapi tanda orang celaka. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna maka fa sanuyassiruhu lil yusra. Pokoke nek cara wong biyen nindelalah digawe gampang nglakoni sing apik-apik. Dilalah niku bahasa serapan Pak jenengan mboten usah anti-anti manggung ya putus diterangke ngoten. Dilalah itu biidznillah. Pondok karo ni zahir batin. Nek tekan kene dadi lahir, zahir dadi lahir, batin kan gitu toh. Memang itu bahasa serapan. Biidznillah. Nah, ya. Kok kalau memang kita itu kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, maka tandanya ditandai dari hari ini kita dimudahkan juga berkumpul dengan orang-orang yang baik. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna maka fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya pun sama. Akhrajahu Muslim. Hadis yang tadi saya baca dari depan sampai akhir ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Pun itu rahmat. Sekarang hikmah. Hikmah itu artinya ada hal yang tersimpan. Kenapa sih orang dia di lingkungan yang berdosa, atau dia melakukan dosa, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan salah Allah. Kenapa? Allah pasti menyertakan di sana hikmah. Apa hikmah yang paling mudah dipahami? Hikmah yang paling mudah dipahami adalah bahasanya hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu ada dalam keadaan suci. Artinya asli nenek wong nglakoni Allah niku atine berontak. Atine niku berontak. Ada orang bukan, maaf, naudzubillah min dzalik ya, bukan istrinya sendiri atau bukan suaminya sendiri. Niku kok mohon maaf dikumpuli asline niku atine napa berontak. Dan Rasulullah SAW itu sering mengembalikan seseorang masuk ke dalam fitrahnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini kepengin zina. Orang kuat toh. Orang kuat saya kepengin zina. Bloko ya memang ya orang kena, tapi mereka ada kisah seperti ini kita jadi tahu gitulah ya. Ini bloko pengen apa? Zina. Kata Rasulullah, apakah kau punya ibu? Punya. Gimana kalau ada orang yang menzinai ibu? Ini fitrahnya seseorang itu kira-kira berontak enggak? Berontak. Kau punya khalah, bibi. Kau punya saudari atau saudara perempuan itu ya. Punya. Bagaimana kalau dia dizinai oleh orang lain? Ya Allah. Ini kan orang langsung ngedrop tadi iya. Ini namanya cara Rasulullah SAW mengembalikan hamba Allah kepada fitrah kebaikannya. Karena didedes takoni kali Kanjeng Nabi, kau punya ibu bagaimana ketika ada orang menzinai ibumu, kau punya bibi bagaimana ketika ada orang menzinai bibimu, kau punya kelak juga kau punya perempuan, anak perempuan, bagaimana rasanya bila anak perempuanmu dizinai karo. Sesungguhnya orang yang ketika engkau ingin berzina dengannya pun dia adalah anak putri dari seseorang, bibi dari seseorang, ibu dari seseorang. Kira-kira niku lemes mboten? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadilah pasti setiap segala sesuatu keburukan itu pasti ada napa? Hikmah. Nah, hikmah yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menerka melalui ilmu-ilmu syariat, melalui Al-Quran, melalui hadis dan sebagainya. Contoh boleh. Kisah masuk Islamnya orang-orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, terus kemudian Sayyidina Khalid bin Walid, termasuk juga Abu Sufyan. Kisah-kisah itu keburukan-keburukan masa lalunya itu membawa hikmah besar. Jadi kalau bisa dibilang, kalau hari ini ada orang melakukan dosa,
Apa hikmah yang paling mudah? Hikmah yang paling mudah hikmati sampean kon tobat. Nanti sampean bisa melebihi orang-orang yang taat hari ini. Contohnya siapa? Tadi itu Sayyidina Umar niku, terus kemudian Sayyidina Khalid bin Walid itu dosane wis ora keitung di masa lalu. Tapi begitu taubat lalu kemudian beliau balap lah ya cara ngene itu. Wes trek balap itu ngalah-ngalahi sahabat sing wingi biasa. Itu hikmah. Jadi nek ana wong tak, lah aku saiki iki dosa kok ngene ya takdir ya. Tapi li hikmah, ada hikmah, ada maksud tersembunyi. Hikmah itu maksud tersembunyi. Apa maksud tersembunyinya? Sampean lagi disiapi surga, pintune namine napa? Taubat. Engko bisa balapi aku, balapi sapa-sapa. Sampeyan luwih cepet wis kono ndang tobat. Ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dadi mboten usah didebat, tinggal dikon taubat mawon. Niki sampun cetha napa mboten niki? Nggih. Ya Allah. Masyaallah. Lah dene kok enten tiyang pun didorong menggunakan hidayah. Hidayah niku kathah nggih. Ada yang fitrah tadi itu, fitrah. Ada yang akal, ada yang agama ya di Quran hadis. Dan macam-macam. Nanti kita akan pada babnya itu sudah ditunjukkan sedemikian banyak petunjuk-petunjuk kok tidak mau mengikuti, ya sudah. Allah punya skenario untuk orang tersebut. Lu kok tekan mati ini, walayadu billah ya. Lu kok tekan mati ini, ya nanti ya Gusti Allah di sini nek bahasa sing paling sederhana, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Gusti Allah ora zalim. Sing zalim sinten? Kawulane. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai pertanggungjawaban, tapi diri kita lah yang ditanyai apa? Pertanggungjawaban. Ulangi lagi dari awal bahwa setiap makhluk al-khalqu alladzi khalaqahumullah ta'ala min insin wa jinnin. Ya, khalqu itu di sini yang dimaksud adalah manusia atau jin. Manusia atau jin itu pasti memiliki dua pola berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pola yang pertama rahmah, pola yang nomor dua hikmah. Rahmat itu pokoknya segala bentuk kesayangan yang hari ini kita lakukan, kelak kita akan mendapatkan rahmat Allah bernama surga. Yang nomor dua apa? Hikmah. Setiap keburukan pasti ada maksud besar di balik itu. Jadi nek hari ini kita lagi baik, oh iki rahmati Gusti Allah. Nek hari ini kita lagi buruk, oh ini mesti ono hikmah. Hikmah apa? Kondang maca istighfar saoke-oke. Hari ini mata saya sedang digunakan untuk melihat Al-Qur'an, untuk melihat kitab. Oh iki rahmati Gusti Allah. Ora kena kepedenan. Ini peparingi Gusti Allah. Hari ini saya melihat misalkan HP, lho kok ono sing mulus-mulus umpamanya. Ono sing mulus. Ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kondang nutup istighfar ping 1000. Ngene ngono. Pun cetha napa niki. Ya Allah. Sing cah nom-nom muni ngene, bar istighfar 1000 buka maneh. Ngono. Ya, semoga-moga menyesalnya itu untuk selamanya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan monggo. Ya, kalau ada saya. Ya, terima kasih sekali. Kajiannya luar biasa, tapi prakteknya ini keseriusan. Ini begini, kalau jadi jelas kalau rahmat itu clear. Nah, hikmah ini bagaimana sekarang ini orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar atau lakukan penyimpangan yang tadi diilustrasikan tidak HP dan sebagainya ya. Tapi itu terjadi habit, kebiasaan. Dia itu kalau tidak melakukan itu tidak hikmah.
Candu gitu. Nah, candu. Dan bagaimana kita itu mengharapkan dia ada taubat, tapi dia sudah menjadi habit, kebiasaan. Saya apalagi yang mengatakan itu untuk semangat, menambah semangat. Mana sih? Saya itu agak kelupaan makolahnya, tapi terjemahannya saya masih ingat. Kelupaan, daripada nginget-nginget Arabnya nanti malah jadi salah, tapi terjemahannya masih ingat. Seseorang itu menemukan titik balik itu yang paling sering juga karena dua hal. Titik balik kapok momennya. Satu, karena kematangan spiritual hasil kebaikan tabungan, terus nabung kebaikan, akhirnya keburukan itu buat nikmat, paham ya? Yang nomor dua karena sebuah peristiwa, karena sebuah apa? Maka candu-candu buruk itu leren. Nah, misalkan peristiwanya bernama kanker, momennya orang ngerti itu, wong dadi apik. Itu dulu. Jadi ada dua hal yang menemukan titik balik. Satu nopo? Tabungan kebaikan masa lalu membuat orang berubah. Yang nomor dua karena sebuah nopo? Peristiwa. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.